Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Gusni Wirwisnawati. Saya mengajar di SDN 074 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil, Jabek, Bukit Tinggi dengan NIM 21125036, nomor peserta PPG 13786000356. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja materi hukum halal dan haram di kelas 6 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SDN 074 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersih hatiku, sehat pikiranku. Allahu Akbar. Apakah anak-anak ibu ada sholat subuh tadi pagi? Ada, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah sholat subuh, sudah sarapan, maka kita semangat dan siap untuk belajar tentunya ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu harapkan kepada ketua kelas silahkan pimpin doa. Siap, gerak. Baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma salbi qalbi ala dinika wa ala ta'anika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Baik, anak-anak ibu, apa sudah ada yang libur hari ini atau hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, alangkah baiknya kita bersama menghafal hafalan surat kita seperti biasa, membaca surat Al-Duha secara bersama. Membaca surat Al-Duha mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal
menjelaskan tentang definisi halal dan haram tersebut? Saya, Bu. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Ya, bagus. Berikan atas. Nah, tentang siapa yang bisa tahu tentang hukum halal dan haram? Ya, silakan anak ibu. Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Nah, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Ya, berikan tepuk tangan kembali. Ya, jadi itulah tentang hukum halal dan haram, definisi tentang halal dan haram, apa-apa saja hal yang boleh kita makan dan hal yang tidak boleh kita makan. Ya, cukup dipahami kan pembelajaran minggu yang lalu? Sekarang kita akan masuk tentang materi sebab-sebab hukum halal dan haram. Sebab-sebab hukum halal dan haram. Nah, tujuan kita mempelajari hukum halal, sebab-sebab hukum halal dan haram ini agar bisa kita mengetahui mana yang halal untuk kita konsumsi, mana yang haram untuk tidak boleh kita konsumsi. Ya. Sudah. Nah, sekarang tahukah anak-anak ibu tentang gambar ini? Tahu. Ada yang tahu tentang gambar ini? Gambar apa tadi itu? Coba lihat. Gambar babi. Gambar babi ini apakah itu makanan yang halal atau haram? Haram, Bu. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silakan, Rais. Haram, Bu, karena dilarang oleh agama Islam itu mengandung parasit dan tidak sehat untuk tubuh, Bu. Karena ini tidak bagus untuk kesehatan dan dalam hukum agama kita tidak boleh mengkonsumsi berhubungan dengan makanan babi. Itu tidak boleh. Berikan tepuk tangan kembali. Nah, kalau ini kita lihat dulu ya. Nah, maka kita lihat gambarnya di sini, dia juga gambar mangga. Gambar mangga, lalu dia petik. Nah, dari pembelajaran ini, dari gambar ini, apakah ini makanan halal atau tidak? Coba, Linda. Haram, Bu, walaupun buah mangga tidak haram, tetapi ia mencuri. Jadi di sini, walaupun gambarnya buah mangga, tetapi kalau dia mendapatkan dengan proses mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, berarti itu haram. Dia mencuri. Sebab halal dan haram, nanti ini ibu bagikan materinya masing-masing ya. Bagikan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa atau memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah yang Maha mengetahui dengan ciptaannya, mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila status benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Sebab halal dan haram yang kedua berdasarkan sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Sebab halal haram yang berikutnya berdasarkan proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya. Dari video yang telah ditonton atau dilihat tadi, yang telah kita lihat, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak Ibu, siapa saja yang tahu tentang sebab halal dan haram? Siapa saja yang tahu sebab halal dan haram? Coba silakan. Dan asal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya sesuai dengan firman Allah. Ya, bagus. Berikan. Kalau yang dimaksud dengan haram menurut zat asal, siapa yang tahu? Coba. Haram menurut zat asal. Siapa anak Ibu yang tahu haram menurut zat asalnya? Ya Bu, Coba. babi, darah, bangkai. Jadi babi, darah, dan bangkai. Itu adalah zat asal. Ya, itu disebut dengan zat asal. Nah, coba sekarang Ibu tanyakan, siapa saja yang bisa mencontohkan tentang sifat asal tadi? Saya Bu, Coba Abdul. sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat. Sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya haram. Seperti Dimas mengambil minuman di aci darah tanpa memintanya terlebih dahulu. Ya, itu yang dinamakan, yang disebut dengan zat asal. Dapat dicontohkan, contohnya dia mengambil, Dimas mengambil apa tadi Abdul? Dimas mengambil minuman di aci darah tanpa memintanya terlebih dahulu. Tanpa meminta, sama dengan dia mencuri. Itu disebut dengan haram. Ya, anak-anak Ibu. Jadi dapat Ibu simpulkan di sini. Jadi kita mempelajari sebab-sebab halal dan
bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa penting anak-anak? Kenapa penting? Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam wajib mematuhi aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di sini sebagai agama Islam tentu kita harus memakan makanan yang halal, yang sesuai dengan kita, sesuai dengan syariat Islam. Contoh di sini tentang zat asal, sifat asal, proses. Di sini kalau zat asal ini bagaimana tadi nak? Coba kembali diulangi. Zat asal tadi bagaimana? Sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara banyak orang. Zatnya halal ya, yang didapatkan halal. Kalau sifat asalnya berarti apa? Sifatnya buruk atau jahat. Buruk, jahat, bisa jadi dengan kayak seperti sirik. Kita berobat ke dukun, percaya ke hal-hal yang gaib-gaib, itu adalah termasuk zat asal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas kita berkelompok lagi. Nah, ini sini ibu mempunyai kartu dan kertas karton. Mempunyai kartu dan kertas karton. Nah, di kertas karton ini nanti anak-anak ibu bisa membedakan apa saja nanti, di mana saja yang sifat asal, zat asal, proses. Sebelum membuat tugas atau membuat kerja kelompok, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu dulu. Nah, contoh pekerjaan kelompoknya seperti ini. Ada pertanyaan ibu menyangkut tentang masalah Pak Tani pergi ke sawah, ya. Pak Tani pergi ke sawah untuk menanam padi. Nah, setelah menanam padi beberapa jam yang lalu, Pak Tani ini terasa haus. Nah, kebetulan di tetangga di sebelah Pak Tani bertanam padi ada kebun pohon kelapa. Nah, jadi Pak Tani mengambillah buah pohon kelapa tadi untuk diminum karena Pak Tani tadi haus. Jadi bagaimanakah sifat Pak Tani tersebut? Coba. Cara menurut sifatnya, Bu, karena Pak Tani mengambil buah kelapa tanpa sepengetahuan orangnya. Nah, berarti itu termasuk kemana, nak? Itu namanya sifat. Termasuk ke sifat. Dirapikan susunannya ya, jangan ada nanti yang jatuh-jatuh nanti. Kerapian itu menentukan juga untuk nilai kita, kebersihan juga penting.
Sudah selesai? Tentang sebab-sebab halal dan haram tersebut, yaitu yang pertama zat asal, yang kedua sifat asal, yang ketiga proses. Nah, jadi hal-hal tersebut mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak ibu. Dan selanjutnya dari definisi yang telah kita pelajari ini, makanan yang patut kita konsumsi tadi berarti kalau dari hasil dari curian berarti itu tidak boleh. Kalau makanan itu sudah kita minta sama orang yang bersangkutan, baru itu disebut bisa kita makan, itu makanannya halal. Ya kan? Ya atau tidak? Jadi kalau kita menggoreng ikan dari hasil tempat penggorengan setelah menggoreng makanan seperti babi tadi, terus kita menggoreng ikan, boleh atau tidak? Haram atau tidak? Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas pembelajaran di rumah untuk anak-anak ibu. Itu PR di rumah. Anak-anak ibu diharapkan membuat peta konsep. Nah, peta konsep itu dikumpul pada minggu depan, ya. Jadi, yang ibu peta konsepnya berisi tentang sebab-sebab hukum halal dan haram tersebut. Bisa anak-anak ibu? Bisa, alhamdulillah. Baik ya, nak? Nah, jadi di sebab-sebab halal dan haram tadi itu peta konsepnya harus jelas nanti ya untuk tugasnya ya. Itu harus jelas nanti dibikin. Nah, cukup dipahami? Nah, untuk pulang. Kepada anak ibu untuk bersilakan bersiap-siap kalau ada pensil atau pulpen, buku, mohon. Siap, Bro. Bersyukur.